Ya, kembali lagi bersama saya Hadi Priatno. Pada berita Fuces kali ini kita akan membahas sebuah monumen yang ada di pusat kota Surabaya, yaitu Monumen Kapal Selam. Di mana sebelum terjadinya monumen ini bahwa kapal selam ini menjadi kapal yang dibuat untuk operasi Trikora. Mau tahu pembahasannya atau lebih dalam tentang sejarah kapal selam ini? Mari kita ikuti saya dalam berita Fuces kali ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, tempat di jantung pusat kota Surabaya, berdiri sebuah tempat bersejarah, yakni kini menjadi salah satu ikon kebanggaan kota pahlawan, Monumen Kapal Selam, sebuah saksi bisu perjuangan para prajurit laut Indonesia yang menyimpan kisah heroik di balik tubuh baja KRI Pasopati 410. Sebelum akhirnya beralih menjadi sebuah monumen bersejarah, kapal selam ini pernah berperan penting dalam operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Kapal selam berjenis Wickes Class dengan panjang 7,6 meter dan lebar 6,3 meter. Ini merupakan bantuan dari Uni Soviet pada tahun 1952 sebagai bentuk kerjasama militer antara Uni Soviet dan Indonesia pada masa itu. Untuk pembebasan Irian Barat yang saat itu masih dijajah oleh Belanda, kapal selam KRI Pasopati 410 memiliki peran penting dalam penjagaan kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Tugas utamanya adalah menghancurkan garis pertahanan musuh, melakukan pengawasan, serta melancaran penggerbekan secara diam-diam di wilayah perairan musuh. Sebagai bagian dari Armada Divisi Timur TNI Angkatan Laut, KRI Pasopati 410 turut ambil bagian dalam berbagai operasi penting, termasuk Operasi Trikora dan Operasi Jaya Wijaya di Irian Barat. Dengan keberaniannya menyusup dari belakang garis pertahanan musuh, kapal selam ini menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan di laut. Selama masa pengabdiannya, KRI Pasopati 410 beroperasi dalam berbagai misi rahasia, terutama pada masa konfrontasi dan ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda. Kapal ini memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman lebih dari 200 meter dan mampu bertahan di bawah permukaan laut selama berhari-hari tanpa terdeteksi musuh. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sistem torpedo dan perlengkapan tempur yang canggih pada masanya, menjadikannya salah satu kapal selam paling ditakuti di kawasan Asia Tenggara. Jadi sejarah singkatnya, kapal selam ini adalah kapal selam pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ini buatan dari negara Rusia pada tahun 1952. Lalu dioperasikan di Indonesia pada tahun 1962 sampai 1989. Jadi untuk pertama kali operasi kapal selam ini melawan Belanda untuk perebutan Irian Barat, sekarang jadi Papua. Jadi ini kapal selam terbesar di Indonesia. Karena jadi monumen ini juga ini kapal selam pertama Kak, dan ini punya sejarah khusus dari Indonesia ini. Jadi ada pahlawan-pahlawan yang ada tinggal di kapal selam ini. Jadi kapal selam ini mempunyai 7 ruangan. Nanti di ruangan pertama itu ada ruangan senjatanya. Nanti ruangan ketiga itu ada tempat tidur dari perwira sama komandan. Ruangan ketiga itu tempat kendalinya. Ruangan keempat ada tempat tidur lagi. Ruangan kelima itu ada ruangan mesin diesel. Ruangan keenam ada motor ekonomi sama motor listrik. Ruangan ketujuh ada torpedo bagian belakang. Jadi 63 itu 11-nya perwira, satunya komandan, sisanya bintara sama tamtama. KRI Pasopati 410 dengan moto tabah sampai akhir memiliki 7 ruangan utama yang menjadi bagian penting dalam operasionalnya. Kapal selam ini membawa 63 anak buah kapal yang terdiri dari 1 komandan, 11 perwira, serta sisanya bintara dan tamtama. Ruangan pertama dikenal dengan sebutan ruangan torpedo atau ruangan depan.
Pada bagian atas ruangan ini terdapat pintu masuk utama ke dalam kapal, yang juga berfungsi sebagai jalur keluar masuk untuk proses bongkar muatan torpedo. Di dalam ruangan torpedo ini terdapat 4 tabung peluncuran torpedo yang digunakan untuk menembakkan torpedo. Berlanjut ke ruangan kedua. Ruangan ini digunakan sebagai tempat istirahat bagi para perwira dan komandan kapal. Disinilah para pemimpin misi beristirahat sekaligus memantau jalannya operasi melalui berbagai peralatan navigasi dan komunikasi yang tersedia di sekitarnya. Meskipun ruangan ini terlihat sempit, namun tata letaknya dirancang dengan efisien agar kenyamanan dan kesiapan para perwira tetap terjaga. Ruangan ketiga merupakan pusat pengendalian dan informasi tempur. Dari sinilah seluruh aktivitas kapal dikendalikan, baik saat berlayar maupun ketika melakukan serangan torpedo. Tempat di tengah ruangan terdapat berbagai peralatan penting seperti periskop navigasi, periskop serangan, antena komunikasi, radar, kompas giro sebagai petunjuk arah, hingga tabung psikorer yang menyalurkan udara ketiga. Kapal berada di bawah permukaan laut dan masih banyak alat-alat penting lainnya. Di ruangan keempat, disinilah para awak kapal beristirahat dan mengisi tenaga. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat tidur, ruang makan, sekaligus dapur bagi para anak buah kapal. Selain itu, terdapat pula gudang penyimpanan bahan makanan yang digunakan selama kapal berlayar dalam waktu lama. Ruangan kelima merupakan jantung tenaga kapal sebagai ruangan mesin diesel. Disinilah sumber utama tenaga kapal selam dihasilkan. Mesin diesel berfungsi untuk menggerakkan generator yang mengisi baterai serta menggerakkan baling-baling kapal ketika berlayar di permukaan laut. Ruangan keenam ini merupakan ruangan listrik, tempat di mana tenaga penggerak utama kapal selam dikendalikan. Di ruangan ini terdapat 2 buah motor listrik atau generator utama yang berfungsi untuk penggerak baling-baling sekaligus mengisi daya pada baterai kapal. Menariknya, motor ini memiliki 2 fungsi saat mendapatkan tenaga dari baterai. Motor berperan sebagai penggerak baling-baling. Ruangan ketujuh merupakan ruangan torpedo bagian belakang, sekaligus menjadi area pertahanan terakhir kapal selam. Di ruangan ini terdapat 2 tabung peluncuran torpedo yang digunakan untuk menghadapi serangan musuh dari arah buritan atau belakang kapal. Dengan dibentuknya Monumen Kapal Selam Surabaya menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para pahlawan Angkatan Laut Indonesia yang telah berjuang menjaga kedaulatan negara di lautan. Monumen ini menjadi hadir sebagai sarana edukasi dan motivasi sebagai generasi muda agar mereka lebih memahami pentingnya dunia kemaritiman serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kehadiran Monumen Kapal Selam ini menambah kekayaan sejarah bagi wisata edukatif di kota Surabaya, sekaligus memperkuat identitas sebagai kota pahlawan yang tak hanya dikenal karena perjuangan di darat, tapi juga di laut. Kini Mokasel menjadi saksi bisu kejayaan armada laut Indonesia, serta tempat bagi masyarakat untuk mengenang semangat juang para prajurit bahari yang pantang menyerah demi merah putih berkibar di samudra. Oke permisa, dari jantung kota Surabaya, itulah tadi Monumen Kapal Selam, bukti nyata dari perjuangan armada laut Indonesia yang kini menjadi sebuah monumen yang berharga bagi kita semua. Saya Hadi Priyatno melakukan berita Future.